telah merebut gedung wakil rakyat secara damai. Di hari yang sama, Ketua MPR Harmoko yang biasanya dikenal sangat loyal pada Soeharto menggelar konferensi pers mengejutkan. Atas nama pimpinan Dewan, Harmoko menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri demi persatuan dan keselamatan bangsa. Ucapan Harmoko ini segera menjadi berita utama. Demikian itu karena Harmoko adalah pejabat tinggi Orde Baru dan sebelumnya tidak pernah menyimpang dari garis Soeharto. Saat seorang anak emas Orde Baru sampai meminta Presiden mundur, itu pertanda Soeharto kian terisolasi. Pernyataan Harmoko juga memberi semacam restu bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat bahwa tuntutan mereka agar Soeharto turun didukung lembaga resmi. Tentu saja, Soeharto marah besar mendengar langkah Harmoko. Pada Selasa 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam terkemuka ke istana, antara lain Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Kiai Haji Ali Yafi untuk berdialog tentang situasi terakhir. Dalam pertemuan sekitar 2,5 jam itu, para tokoh menyampaikan bahwa rakyat dan mahasiswa menghendaki Soeharto untuk lengser. Soeharto dilaporkan mendengar, namun tidak langsung menyatakan sikap. Sementara di lapangan, ribuan mahasiswa masih menduduki gedung MPR pada 19 Mei, dan aksi solidaritas terus terjadi di daerah-daerah. Di Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung, mahasiswa dan rakyat menggelar doa bersama untuk para korban dan mendesak perubahan pemimpin nasional. Titik kritis selanjutnya adalah mulai bergugurannya dukungan dari para menteri kabinet. Pada tanggal 19 Mei malam, 14 menteri dilaporkan menyatakan niat mundur dari Kabinet Pembangunan 7 jika Soeharto tidak segera mengambil langkah arif. Mundurnya para menteri ini menandakan pemerintahan Soeharto praktis lumpuh karena kabinet sudah tidak solid lagi. Para menteri itu khawatir dengan situasi yang kian kacau dan tidak ingin tercatat di sejarah sebagai bagian dari pemerintahan yang telah menembaki rakyat. Pada Rabu 20 Mei 1998, massa mahasiswa berencana menggelar demonstrasi terbesar di lapangan Monas Jakarta yang diinisiasi Amin Rais. Namun, menjelang dini hari, Amin Rais membatalkan rencana aksi di Monas karena situasi sedang genting. Ia mengkhawatirkan pertumpahan darah jika massa terlalu besar. Keputusan ini mungkin karena di belakang layar negosiasi politik sedang berlangsung, bahwa Soeharto akan mundur esok harinya. Benar saja, pada 21 Mei 1998, tibalah hari bersejarah bagi Indonesia. Pagi itu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, televisi nasional menyiarkan secara langsung dari Istana Merdeka. Presiden Soeharto didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie dan beberapa pejabat tampil di hadapan kamera. Wajah Soeharto tampak letih dan tegang. Lalu dengan suara bergetar namun tegas, ia membacakan pernyataan singkat yang intinya ia telah memutuskan untuk berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disambut Habibie yang berdiri di sebelahnya dengan membaca sumpah sebagai presiden baru. Dan tepat sekitar pukul 9.05 WIB, Soeharto resmi mengundurkan diri dari kursi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Habibie dilantik menjadi presiden ketiga menggantikan Soeharto. Dan setelah itu, Soeharto meninggalkan istana. Pengumuman pengunduran diri dari Soeharto segera disambut gemuruh sorak-sorai dan tangis haru di gedung DPR dan berbagai tempat di Indonesia. Ribuan mahasiswa yang masih bercokol di DPR mendengar berita tersebut lewat radio dan TV langsung berteriak kegirangan, berpelukan dan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung serta lagu nasional lainnya. Euforia segera meliputi mereka bahwa pada akhirnya perjuangan panjang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Banyak mahasiswa menangis teringat rekan-rekan mereka yang telah gugur dan mempersembahkan momen itu untuk mereka. Sementara itu, di jalan-jalan kota Jakarta, warga keluar rumah memberikan dukungan moral.
Ada yang memukul kentongan, ada yang berkonvoi kendaraan sambil meneriakkan reformasi.